Film ini dimulai dari seorang ibu bernama Kat yang sedang melakukan konseling dengan seorang psikolog mengenai trauma pasca kejadian di mana ia sempat mengalami keguguran. Setelah kejadian pahit tersebut, ia harus mengonsumsi obat-obatan untuk pereda stres dan kecemasan yang ia alami. Lalu suatu hari, ketika ia sedang menjemput anak keduanya, bernama Max seorang tunawicara, mobil yang ia bawa hampir saja menabrak truk yang sedang melintas di jalan. Sesampainya di rumah, suaminya yang bernama John, dan anak pertamanya bernama Daniel, tiba di rumah. Mereka pun bermain bersama. Seperti malam-malam biasanya, sebelum tidur, Max meminta ibunya untuk membacakan dongeng. Selain tunawicara, Max juga memiliki gangguan pendengaran, di mana ia harus selalu memakai alat bantu untuk mendengar. Max yang sudah bersiap untuk tidur pun, akhirnya melepaskan alat tersebut di meja tepat di samping kasurnya. Merasa kebahagiaannya belum lengkap akibat keguguran, suatu hari, Kat meminta persetujuan kepada John untuk mengadopsi seorang anak. John pun menyetujui ide tersebut. Keesokan harinya, Kat dan John mendatangi sebuah panti asuhan, dan bertemu dengan birawati bernama Suster Abigail. Mereka mengutarakan maksud kedatangannya, untuk mengadopsi seorang anak. Sampai akhirnya John melihat seorang anak bernama Esther, yang sedang melukis sendirian di dalam sebuah ruangan. Kat pun datang dan berkenalan dengan Esther, lalu mereka terlihat mengobrol. Dalam obrolan itu, Esther semacam memberi kode, dengan bercerita bahwa panti asuhan itu sangat membosankan, dan tidak ada anak-anak yang mau bermain dengannya, karena Esther merupakan anak yang berbeda. Suster Abigail bercerita, bahwa Esther berasal dari Rusia. Orang tua angkat Esther sebelumnya, meninggal karena rumah tempat mereka tinggal kebakaran. Suster Abigail pun mengatakan bahwa Esther sangat cerdas, dan dia berpikiran jauh lebih dewasa dibandingkan anak-anak seusianya. Mendengar itu, John dan Kat pun meminta Suster Abigail untuk menyiapkan berkas mengenai izin adopsinya. Saat perjalanan pulang, Kat mengajarkan Esther bahasa isyarat, karena Esther akan bertemu dengan Max. Sesampainya di depan rumah, Max terlihat sangat gembira saat mengetahui bahwa dia akan mempunyai seorang kakak perempuan yang sangat cantik. Esther pun berkenalan dengan Max, beserta Daniel yang terlihat tidak suka menyambutnya. Lalu Esther mengelilingi rumah barunya, dan ia terlihat sangat senang. Malam hari pun tiba, dengan baju tidurnya yang sudah kedodoran, Kat berencana untuk menggoda John. Tapi tiba-tiba Esther dan Max masuk ke dalam kamar mereka, lalu mengatakan ingin tidur bersama, karena takut dengan petir. Keesokan harinya, mereka kembali beraktivitas seperti biasa, dan tentunya hari itu adalah hari di mana Esther pertama kali masuk sekolah. Tetapi Kat sedikit terkejut melihat pakaian Esther, yang lebih seperti mau pergi ke pesta dibanding baju untuk sekolah. Kat pun meminta Esther untuk mengganti pakaiannya, namun Esther berkata bahwa menjadi berbeda itu tidak masalah. Di hari pertama sekolahnya, teman sekelasnya bernama Brenda mengejek Esther saat ia sedang berkenalan dengan teman-teman barunya. Seketika raut muka Esther berubah drastis. Sore harinya, Daniel yang sedang bermain tembak-tembakan di luar, tidak sengaja menembak seekor burung, yang membuat burung itu sekarat. Daniel pun merasa bersalah, namun dengan santainya, Esther bilang jika burung itu harus dibunuh agar tidak menderita. Lalu Esther langsung memukul burung itu pakai batu sampai mati. Malam harinya, saat Kat sedang memasukkan baju Esther, Kat menemukan sebuah buku di mana di dalamnya ada foto pria dewasa. Kat yang takut ketahuan pun segera memasukkan buku itu kembali ke dalam laci lemari. Di sekolah, lagi-lagi Brenda mengganggu Esther, dan ketika kalung Esther akan dilepas, Esther seketika teriak seperti orang kesurupan. Kat mengajari Esther bermain piano, lalu Kat yang tahu kejadian di sekolah pun bertanya pada Esther. Dia ingin Esther lebih terbuka padanya, karena Esther sudah menjadi bagian dari keluarganya. Kat juga menunjukkan abu Jessica yang ditebar di pekarangan rumah, dan tanaman yang tumbuh di sana dianggap sebagai bagian dari diri Jessica. Esther yang mendengarnya langsung menangis. Beberapa hari kemudian, John menyempatkan untuk bermain bersama Esther dan Max di sebuah taman. Tak sengaja, Esther melihat temannya yang sering membuli dia di sekolah, bernama Brenda di tempat bermain itu juga. Esther pun berniat membalas dendam. Esther mendorong Brenda yang sedang bermain,
sehingga Brenda jatuh dan menyebabkan pergelangan kakinya patah dan mendapatkan 6 jahitan. Ayah Brenda berkata pada John bahwa Esther telah mendorong Brenda dengan sengaja. Tapi Esther mengatakan jika Brenda terjatuh sendiri saat mereka sedang bermain. Max pun mengatakan hal yang sama. Daniel yang merasa aneh dengan kebiasaan Esther pun berkata kasar padanya dan bergegar pergi meninggalkan meja makan. Karena Daniel tidak mau meminta maaf kepada Esther, John akhirnya memutuskan untuk mengunci rumah pohon Daniel, sampai Daniel meminta maaf kepada Esther. Singkat cerita, ketika mereka sedang belanja di supermarket, tiba-tiba Kate ditelepon oleh Suster Abigail, yang menanyakan sikap Esther selama diadopsi oleh keluarganya. Lalu, Kate menceritakan kecelakaan Brenda beberapa hari lalu, yang mungkin saja dilakukan oleh Esther. Esther bertanya pada Max, apa yang sedang dibicarakan oleh Kate. Lalu Max berkata, jika ibunya sedang membahas tentang Esther. Esther yang mulai terancam dengan kecurigaan Kate pun, mulai mengadu domba Kate dengan John. Esther berkata kepada Kate, jika saat bermain di taman, John beberapa kali menggoda tetangganya, dan sempat mampir ke rumah wanita itu. Sehingga membuat mereka berdua bertengkar. Keesokan harinya, Suster Abigail mendatangi rumah mereka. Suster Abigail berkata sepertinya ada yang salah dengan Esther. Ia berkata ada banyak kejadian-kejadian buruk yang terjadi, dan Esther selalu ada di sana. Seperti kecelakaan dan juga insiden kebakaran rumah keluarga yang mengadopsinya, seperti disengaja, namun pelakunya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Namun John masih membela Esther, karena menurutnya Esther hanyalah seorang anak kecil berumur 9 tahun. Esther yang menguping pembicaraan itu pun meminta bantuan kepada Max. Tak lama dengan bantuan Max, Esther mendapatkan kunci rumah pohon milik Daniel, dan juga kunci brankas yang berisi pistol. Esther pun mengambilnya, dia juga membawa sebuah palu. Esther memancing Suster Abigail dengan mendorong Max. Esther langsung menghabisinya dengan memakai palu. Esther menyembunyikan bukti pembunuhannya di rumah pohon. Ia meminta Max untuk tidak membocorkan rahasianya kepada orang lain, termasuk orang tua mereka dan Daniel. Saat akan kembali, Esther melihat Daniel sedang mengintai mereka saat keluar dari rumah pohon. Malamnya Esther mendatangi Daniel, lalu mengancam untuk membunuhnya, jika Daniel memberitahukan apa yang dia lihat kepada orang tuanya. Lalu keesokan harinya, Kate mendapatkan telepon dari panti asuhan. Ternyata Suster Abigail belum pulang dari kemarin, setelah mengunjungi rumah Kate. Beberapa saat kemudian, mayat Suster Abigail akhirnya ditemukan oleh polisi dan mereka masih belum mengetahui siapa tersangka yang telah membunuhnya. Setelahnya, Kate langsung mencari tahu artikel tentang gangguan kepribadian. Kate menemukan banyak artikel tentang ciri-ciri anak gangguan jiwa, seperti sulit mendapatkan teman, dan seorang manipulatif yang handal. Kate merasa Esther memiliki gangguan jiwa, tapi John masih tidak mempercayai apa yang Kate katakan. Kate pun bertanya pada Daniel dan Max tentang hubungan mereka berdua dengan Esther. Mereka yang telah diancam dan ketakutan pun mengatakan jika hubungan mereka selama ini baik-baik saja. Saat hanya ada mereka berdua di rumah, John menemani Esther melukis, lalu Esther berkata pada John, jika Kate tidak menyukai Esther, tapi John bilang jika Kate sangat menyayangi Esther. John pun menyarankan Esther untuk memberikan sesuatu kepada Kate, untuk menunjukkan rasa sayangnya. Dan dengan jahatnya Esther memberikan bunga Jessica. Kate yang mengetahui itu pun, menangis dan langsung menarik tangan Esther. Lalu saat malam hari, Esther dengan sengaja mematahkan tangannya sendiri, seolah-olah Kate yang mematahkannya, ia ingin membuat John semakin benci dengan istrinya. Kate yang frustasi pun, menenangkan pikirannya dengan membeli alkohol, tapi Kate tidak sanggup meminumnya, dan membuang isi dari botol itu. Ketika Kate mengantarkan mereka bertiga ke sekolah, Esther dengan sengaja menyalakan mobilnya, sehingga mobil itu bergerak mundur, dan di dalam sana ada Max. John mengetahui Kate membeli alkohol dari Esther, lalu Kate berkata bahwa dia memang membeli alkohol, tapi ia tidak meminumnya. Dia juga mengatakan jika Esther telah menarik rem mobilnya.
Kate ingin John mempercayai semua omongannya, tapi John tetap tidak mempercayai Kate. Pada malam hari, Daniel memasuki kamar Max. Daniel ingin Max mengatakan yang sejujurnya pada orang tua mereka. Max berkata jika Esther telah membunuh Suster Abigail, dan meletakkan barang buktinya di rumah pohon. Tapi ternyata Esther mendengarkan pembicaraan itu. Paginya, Kate teringat dengan buku milik Esther dan memeriksanya. Ternyata ada banyak foto pria dewasa di dalamnya, dan terdapat logo panti asuhan Institut Sarne. Kate mencoba menelponnya, ternyata institut itu adalah rumah sakit jiwa di Estonia. Kate pun mengirimkan foto Esther ke Institut Sarne. Ketika Daniel akan melihat barang bukti di rumah pohon, Esther langsung menjebaknya. Ia membakar semua barang buktinya, dan membakar seluruh rumah pohon itu, lalu ia mengunci pintu, dan membiarkan Daniel di dalam sana. Daniel berusaha menyelamatkan dirinya dan menaiki atap rumah pohon. Daniel jatuh dari ketinggian dan tidak sadarkan diri. Esther akan membunuh Daniel, namun langsung diselamatkan oleh Max. Kate yang melihat itu, bergegas membawa Daniel ke rumah sakit. Untungnya dokter mengatakan jika luka Daniel tidak parah. Merasa rencananya tidak sesuai dengan keinginannya, Esther lalu pergi membekap Daniel dengan bantal, untuk membunuh Daniel, sebelum dia memberitahukan segalanya. Max yang curiga, langsung menyusul Esther. Dan ternyata benar kecurigaan Max. Kate yang sudah tidak terkendali meluapkan semua kemarahannya pada Esther, hal ini membuatnya terpaksa dibius. John pun mengantarkan Esther dan Max pulang. Setelah menidurkan Max, John turun ke bawah dan meminum alkohol. Lalu Esther berdandan layaknya wanita dewasa untuk menggoda John. Menyadari perlakuan Esther yang tidak seharusnya, John pun memarahi Esther. Di rumah sakit, Kate dihubungi oleh Dr. Farafa. Ia menceritakan bahwa Esther mengidap hipopituitarisme. Kelain hormon di mana pengidapnya akan hidup dengan tubuh anak-anak. Ternyata Esther bukanlah anak berumur 9 tahun, melainkan dia sudah 33 tahun, dan nama aslinya adalah Lina Klammer. Ia juga mengungkapkan bahwa Lina sudah membunuh 7 orang termasuk keluarga terakhirnya. Lina selalu berpura-pura menjadi anak kecil, dengan tujuan menggoda setiap kepala keluarga yang mengadopsinya. Kate yang mengetahui itu, bergegas untuk pulang. John yang mendengar suara pecahan barang, langsung mendatangi kamar Esther. Betapa terkejutnya John, yang melihat kamar Esther dipenuhi lukisan-lukisan mengerikan. Tiba-tiba, rumah mati lampu. Esther yang marah atas penolakan John, mengakhiri penyamarannya dengan menikamnya, hingga mati, menggunakan pisau. Kate yang telah sampai, langsung mencari John dan Max. Namun ia malah menemukan John yang sudah mati. Kate pun teringat dengan Max dan langsung mencarinya. Lalu Kate melihat Max sedang bersembunyi ketakutan, dan melihat ada Esther yang akan menembak anaknya. Melihat anaknya hampir celaka, Kate berusaha menolongnya. Kate dan Max berlari keluar, Esther mengejarnya hingga keduanya berkelahi di dekat kolam es yang beku. Max yang melihat itu, berusaha menembak Esther, tapi pelurunya malah terkena es di sana sehingga membuatnya hancur. Kate dan Esther pun tenggelam masuk ke air es. Kate berusaha memanjat dan Esther memohon untuk diselamatkan. Namun Kate yang sudah membenci Esther, ia menendang kepala Esther sehingga Esther tenggelam di dalam air es. Kate dan Max akhirnya diselamatkan polisi.